Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ashabi sayyidina wa maulana Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada halaqah yang lalu pembahasan tema min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kita menjelaskan akan kemuliaan, keagungan ayah ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut apakah ibunya atau ayahnya dan juga kakeknya beliau dalam sebutan penghormatan dan kebanggaan. Yang ini menjadi salah satu dalil bahwa ayah ibu Rasulullah, kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang mulia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dan karenanya para ahli tafsir juga menyebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau wahai Nabi Muhammad ketika qiyamul lail dan ketika engkau berbolak-balik di sulbi-sulbi orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir mengatakan di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas membawakan riwayat, dan ini disampaikan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwa as-sajidin adalah datuk-datuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemuliaan ayah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa dipungkirin. Dan pastinya seorang ibu lebih memahami dan memiliki keterikatan batin yang lebih erat dengan anaknya. Dan juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibunya para anbiya wal mursalin. Sosok Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam, pastinya tahu bahwa anaknya sebelum dilahirkan, dia tahu bahwa anaknya ini adalah akan menjadi nabi. Anaknya menjadi rasul. Dan bahkan disebutkan juga di dalam Al-Quran, khutbah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau dalam keadaan masih bayi. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Siti Maryam datang kepada kaumnya dalam keadaan hamil. Orang-orangnya semuanya sibuk mengatakan bahwa engkau telah berbuat ini dan lain sebagainya. Siti Maryam telah nadar kepada Allah untuk tidak menjawab. Telah nadar kepada Allah tidak sibuk dengan omongan manusia. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Kemudian Siti Maryam menunjukkan kepada perutnya, fa asyarat ilaih. Siti Maryam memberikan isyarat kepada perutnya. Qalu, mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Kaumnya mengatakan, gimana kita mau ngajak omong sama orang yang masih di dalam perut? Qala inni Abdullah. Sayyidina Isa berkhutbah. Qala, berkata, inni Abdullah. Aku Abdullah. Aku hambanya Allah. Atani al-kitab. Wa ja'alani nabiyan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Yang artinya bahwa menunjukkan bahwa ibunda Siti Maryam mengetahui bahwa anaknya jadi nabi. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam.
dan juga ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada ibunya Musa. Kau susuin itu anakmu. Wa idza khifti alaih fa'alqi fil yam. Kalau engkau takut akan anakmu tersebut, maka taruh anakmu ini di lautan. Yang akhirnya ayat menunjukkan inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa ini kepadamu dan akan menjadikannya dia sebagian dari orang-orang yang diutus. Kalaulah ibundanya Nabi Musa mengetahui bayinya akan menjadi rasul, ibundanya Nabi Isa mengetahui bayinya menjadi rasul, kemudian ibunya Sayyidul Mursalin wa khataman nabiyyin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mengetahui. Dan dalam hadis telah disebutkan, Anan nur allati ra'atni ummi hina wada'atni. Aku adalah cahaya yang nampak oleh ibundaku saat dia melahirkan aku, sehingga bercahaya tempat-tempat Busra yang ada di Syam. Kemudian akhir hadis, wa kadzalika ummahatul anbiya yarain. Demikianlah ibu-ibu para nabi yang lain juga melihat seperti apa yang dilihat oleh ibuku. Maka ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya setelah kita membahas semua alam semesta penciptaan ini adalah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam teristimewa dari semua waktu yang ada di muka bumi. Sehingga kadang aneh kalau ada sebagian orang menganggap bahwa kenapa kita memulia-muliakan malam kelahirannya Nabi. Katanya tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Padahal Al-Quran dengan jelas menyebutkan bagaimana kelahirannya para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelahirannya Nabi Musa. Allah menceritakan kelahirannya Nabi Isa. Allah menceritakan kelahirannya Nabi Yahya. Allah menceritakan kelahiran para anbiya wal mursalin yang lain. Kalau orang menanyakan, tidak ada dalil kelahiran Rasulullah dalam Al-Quran, mohon maaf, berarti orang ini kurang tadabbur kepada Al-Quran. Maka pantaslah hatinya telah tertutup. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau atau tidak bisa untuk tadabbur, memikirkan, mengangan-angan arti-arti dalam Al-Quran? Ataukah hatinya masih tertutup, ada gembok besar dalam hatinya sehingga tidak terbuka untuk tadabbur Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat Jin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa omongan jin yang mereka sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa mencuri pendengaran dari langit. Mereka ada tempat-tempat duduk khusus untuk mencuri-curi pendengaran pembicaraan para malaikat dan al-malaul a'la di langit. Ini dengan nas Al-Quran. Disebut oleh Allah dalam surat Al-Jin, wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Sesungguhnya kami dulu ada tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri-curi pandangan. Tapi faman yastami'il an, barang siapa yang berusaha mencuri pendengaran sekarang, yajid lahu shihaban rasada, dia akan dapetin lemparan bintang yang membakar dirinya, yang disiapkan oleh Allah untuk dilempar siapapun yang akan mencuri-curi pendengaran dari langit. Al-an kapan? Bahasa al-an sekarang.
Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan bahasa isyarat al-an, sekarang. Sekarang itu untuk siapapun yang berbicara. Dulu, saat turunnya ini ayat Al-Quran, al-an, ya saat turunnya Al-Quran, sekarang. Untuk orang yang membaca sekarang, ya sekarang. Untuk orang yang membaca besok, sekarang. Dan nanti akhir zaman pun yang baca, al-an, sekarang. Isyarat bahwa kalau aslinya arti al-an yang dimaksud sama al-jin yang tidak bisa mencuri pendengaran adalah saat lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi setiap saat, setiap waktu, setiap orang mengatakan al-an sekarang, dia memiliki rahasia dan keterikatan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dinanti-nanti oleh banyak orang. Dan ketika kelahiran tersebut Allah Subhanahu wa taala merubah, membuat kejadian-kejadian besar di alam semesta. Tadi kita sebutkan perubahan yang terjadi di langit dan alam malaikat, alam jin, alam setan. Terjadi perubahan dengan siapapun yang ingin mencuri pendengaran yang sebelum kelahiran Rasulullah masih diperkenankan. Masih dibolehkan. Karenanya orang-orang Arab dulu masih banyak percaya kepada dukun-dukun. Dan bahkan tidak jarang orang Quraisy sendiri, orang Mekah, bahkan keluarga dari datuk-datuk Rasulullah masih sering untuk berbicara dengan para dukun-dukun di zaman jahiliyah. Karena memang pada zaman dulu jin atau setan masih memiliki kemungkinan untuk mencuri pendengaran dari langit. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahkan sebelum dilahirkannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka bisa mendengar sampai ke langit keempat. Dilahirkan Nabi Isa, di langit keempat mereka terakhir. Tidak boleh melewati batasnya. Tapi saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dilarang total. Karena yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul amanatil kubra, pemilik amanat yang tertinggi untuk berita tentang Allah Subhanahu wa taala dan berita tentang alam malaikat, berita tentang alam akhirat adalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi perubahan di alam semesta. Perubahan alam langit. Dibuat tenang, aman. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Kami menghias langit-langit dengan bintang-bintang dan sebagai penjagaan dari semua setan-setan yang nakal. Langit aman dari setan dan jin-jin ifrit. Di bumi pun juga demikian. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Semisal saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana ibunda beliau mengetahui rumah-rumah yang ada di Busra, daerah Syam, Syria, padahal beliau ada di kota Mekah. Yang pastinya sebuah cahaya tidaklah bisa tembus tembok. Cahaya tidak bisa menembus gunung. Tapi jarak yang demikian jauh, tidak ada yang bisa menghalang-halangi cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang membantu persalinan beliau. Disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam bahwa Sayyidah Aminah mengatakan, aku melihat beberapa wanita-wanita yang tinggi yang aku rasa mereka adalah putri-putri Abdul Muttalib. Rasanya seakan-akan putri-putri Abdul Muttalib. Aku tanyakan kepada mereka, siapa kalian? Dijawab sama salah satunya, aku adalah Asia binti Muzahim. Aku adalah Maryam binti Imran. Dan ini adalah beberapa bidadari-bidadari yang dipersiapkan oleh Allah untuk bantu persalinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat umiknya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang mengatakan ketika dilahirkan Rasulullah, aku merasakan seakan-akan bintang-bintang mendekat ke rumah persalinan tersebut. Sehingga sampai aku berpikir ini bintang-bintang akan jatuh kepadaku. Belum lagi kejadian api yang tidak pernah padam selama 500 tahun. Yang disembah sama orang-orang Majusi Persia. Ternyata di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu api harus padam. Beberapa pilar-pilar besar kekaisaran Romawi. 14 pilar utama kerajaan kekaisaran Romawi goyang dan runtuh di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai macam kejadian-kejadian yang pastinya hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang istimewa. Bahkan Asy-Syaikh As-Sayyid Yusuf An-Nabhani menukil di dalam kitabnya Sa'adatud Darain, menukil ucapan Imam Subki yang mengatakan bahwa malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam paling istimewa dari semua malam-malam yang istimewa dan mulia, bahkan lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Karena disitulah lahir sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sendiri menampakkan kegembiraan akan lahirnya beliau sehingga beliau ketika ditanya tentang puasa hari Senin, hadisnya ma'ruf, disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, beliau tidak menjawab pahala, beliau tidak menjawabkan fadilah, beliau tidak menjawab akan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, tapi Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu adalah hari aku dilahirkan. Maka hari Senin memiliki keistimewaan tersendiri. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Senin. Sebagaimana juga hari Jumat adalah hari yang mulia. Namun kemuliaan hari Jumat di dalamnya ada tercampur jalal, keagungan. Kemuliaan hari Jumat sering dikaitkan dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Diciptakannya Nabi Adam di hari Jumat. Dikeluarkannya dari surga hari Jumat, turun ke muka bumi. Diterimanya tobat Nabi Adam hari Jumat. Dan juga terjadinya hari kiamat adalah hari Jumat. Maka seakan-akan kalau boleh dikatakan perbandingan hari Jumat dengan hari Senin adalah hari Jumat jalal, hari Senin jamal. Hari Jumat keagungan, hari Senin keindahan. Hari Jumat dimisalkan Makkah al-Musyarrafah. Hari Senin tak ubahnya seperti Al-Madinatul Munawwarah. Maka mestinya kita semuanya merasa gembira dan senang dengan hari Senin. Di saat tidak jarang sebagian orang, khususnya para pekerja, khususnya orang yang ke kantor, masuk hari Senin mereka sedih karena mulai setelah libur hari Minggu, hari Ahad. Maka para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya ketika hari Senin memiliki perasaan yang berbeda.
menambah solawat kepada Rasulullah, menambah rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hari Senin dijadikan sebagai kegembiraan tersendiri. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, ma'ana farah bin Nabi, asa alaina yadum. Kita memiliki kegembiraan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegembiraan ini bisa berkelanjutan dan kekal selama-lamanya sampai nanti di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan halaqah ini diberkatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah, ditambah kekuatan rindu kepada Allah dan Rasulullah, diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih sempurna kamalal mutaba'ah, sempurna mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zahiran wa batina, qaulan wa fi'la. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah khususnya di akhir zaman yang semisal ini, yang sanggup, yang bisa menghidupkan sunnah Nabi ketika rusaknya umat. Nabi bersabda, falahu ajru mi'ati syahid. Bagi dia pahala 100 orang mati syahid. Sedikit kita perhatian akan siwak, sedikit kita perhatian akan masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Sedikit kita perhatian pakai baju tangan kanan, copot baju tangan kiri. Di saat kadang-kadang kita melihat beberapa anak majelis sudah sering hadir majelis, pakai jaket pun memulainya pakai tangan kiri. Kita biasakan untuk kebanggaan kita adalah niru apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari-hari ini yang insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan ini lebih berkah buat kita semuanya. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah yang menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan, dan yang menurunkan Alkitab, Al-Qur'an. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkailah kami ya Allah di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini tidaklah menjadi Ramadan yang terakhir buat kita semuanya. Insya Allah ada Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Fi khairat wa altaf wa masarat. Demikian juga guru-guru kita, orang-orang tua kita, anak-anak dan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah berjumpa kembali di dalam halaqah berikutnya. Tetap di dalam pembahasan min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah Rasulullah, dalam kecintaan kepada Rasulullah dan menambah mahabbah dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.